Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wahai saudara-saudara mahasiswa yang kali ini hadir untuk mengetahui bagaimana format penulisan perencanaan elemen mesin. Jadi sebelum mahasiswa mengerjakan, mahasiswa terlebih dahulu harus tahu bagaimana format penulisannya. Susunannya seperti apa, diawali pada bab mengenai apa, dan seterusnya. Yang pertama, itu bab pertama, prinsip kerja alat. Subbab 1.1, pendahuluan. Itu isinya menjelaskan fungsi alat, baik secara umum maupun secara khusus. Contohnya seperti apa? Misalnya, mahasiswa itu merencanakan alat perontok padi. Nah, ditampilkan seperti ini. Nah, ini didapatkan dari di Google bisa. Kemudian mahasiswa menjelaskan fungsi alat. Apa itu? Mesin perontok padi adalah mesin penggerak yang digunakan oleh para petani untuk merontokkan gabah dari jerami. Jadi memisahkan gabah dari jeraminya. Berdasarkan jenis alat penggeraknya, mesin perontok padi terbagi menjadi dua. Mesin perontok padi secara manual, yaitu dengan pedal, dan mesin perontok padi yang digerakkan oleh mesin, baik bensin ataupun diesel. Nah, ini penjelasan secara umum. Kemudian secara khususnya di sini mesin perontok padi, tenaga diesel, kinerja para petani dalam menghasilkan gabah padi saat musim panen lebih efisien, lebih efektif. Jadi dalam waktu cepat bisa menghasilkan padi yang banyak, 1 jam bisa 1 ton misalnya, seperti itu. Nah, ini contoh saja. Kemudian berikutnya, bagian-bagian alat. Itu isinya gambar alat yang menampilkan bagian-bagian alat yang direncanakan, yang dilengkapi dengan keterangan gambar. Jadi mahasiswa itu menggambar alat itu dulu. Sebelum menginjak merencanakan lebih jauh, harus digambar dulu alatnya. Seperti apa alatnya? Gitu. Jangan tiba-tiba merencanakan poros, merencanakan ini, ditanya mana alatnya, nggak tahu. Ini mahasiswa banyak kan seperti itu. Ditanya alatnya seperti apa, tiba-tiba merencanakan daya, tiba-tiba merencanakan poros. Seperti itu. Ini kita ambil contoh. Misalnya di sini bagian-bagian mesin perontok padi. Nah, ini bagian utamanya. Nah, ini ada penjelasannya. Oh, ini nomor 1. Urut ya dari bawah. Jangan 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 di sini, nomor 6 di sini, nomor 7 di sini. Urut. Kalau dimulai dari kiri, maka ke atas, kemudian mutar ke kanan. Kalau mulai dari kanan ke kiri, begitu. Jadi 1 di sini. Apa keterangannya? Oh, dia penyangga mesin perontok padi. Oh, kedua ini apa? Motor bensin. Ketiga ini apa? Oh, belt. Keempat apa? Boleh transmisi. Kelima apa? Dan seterusnya. Itu diberi keterangan gambarnya itu. Ini contoh saja. Kemudian apalagi prinsip kerja alat. Setelah digambarkan alatnya, ada keterangannya, kemudian mahasiswa di sini disuruh menjelaskan cara kerja alat tersebut. Sesuai dengan gambar yang ditulis pada subbab 1.2 ini. Ini contohnya ya, sekarang contohnya. Nah, prinsip kerja mesin perontok padi, ini contoh ya. Prinsip kerja mesin perontok padi adalah dengan memukul bagian tangkai padi atau jerami, sehingga bulir padi akan terlepas atau rontok dan seterusnya. Nah,
Kemudian cara kerjanya ya menggunakan tenaga motor bensin atau diesel, daya motor mesin, kemudian transmisikan pule dan seterusnya sampai ke ya silinder dan gigi perontok padi. Ini cerita ringkas. Anda nanti bisa pelajari lagi. Jadi video tutorial ini bisa Anda buka lagi. Nah, begitu. Ini untuk bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua, perencanaan daya dan kapasitas produksi. Nah, kita perlu tahu berapa daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan silinder perontok itu. Terus kemudian kapasitas produksinya juga perlu diketahui. Nah, subbab 2.1 bentuk dan dimensi. Itu isinya menggambar bentuk dan dimensi dari bagian alat yang menentukan besarnya daya dan kapasitas produksi. Contoh pada mesin perontok padi yaitu bentuk dan dimensi silinder perontok. Nah, ini contohnya. Kita jelaskan. Nah, misalnya ini bentuk dan susunan gigi perontok. Nah, ini bentuknya dan sebagainya ini digambarkan. Ya. Ini diameter silinder perontoknya. Ini panjangnya. Di sini ada pule, di sini bantalan, ya kan? Terus kemudian di sini tempat masuknya jerami di sini. Masuk jerami di sini. Nah, di sini gigi-giginya. Gigi-giginya. Kemudian ini bantalan lagi. Ini contoh. Nah, ini digambarkan. Ya. Karena gigi-gigi ini menentukan, giginya kecil, ya kapasitasnya kecil. Silindernya kecil, kapasitasnya kecil. Silindernya besar, kapasitas besar. Kemudian panjang daripada silinder ini juga menentukan kapasitas produksi. Ini juga harus digambarkan. Kita kembali lagi ke format. Kemudian subbab berikutnya 2.2 perencanaan kapasitas produksi. Itu isinya menentukan kapasitas produksi. Bisa secara analitis, empiris, atau hasil penelitian atau percobaan. Bisa diambil dari jurnal atau buku ilmiah. Nah, enak kan? Nah, Anda bisa mencari. Nah, ini contohnya seperti ini. Dari data yang didapat, mesin perontok padi digunakan para petani di satu tempat ini. Ya, itu gabah bersih 5 ton dalam 1 hektar sawah. Memakan waktu 4 jam. Nah, jadi untuk 5 ton gabah ini ya itu dalam waktu 4 jam, terus putarannya rata-rata 360. Nah, ternyata bisa tuntas itu 5 ton itu. Nah, tinggal bagi saja berapa? Ya 5 ton per 4 jam. Tapi tergantung putarannya. Kalau putarannya di sini pelan ya bukan 4 jam lagi. Kalau putarannya 1800 ya bukan 4 jam tapi 8 jam. Ya, kalau putarannya makin kenceng, dayanya bisa semakin besar. Nah, ini makanya semuanya variabel ini menentukan daya. Makanya harus tahu mahasiswa. Merencanakan sesuatu yang berputar, tanya putarannya berapa, enggak tahu. Nah, ini yang jadi masalah. Atau dari percobaan yang lain. Ya, sehingga 72 kg dalam 10 menit. Ini percobaan yang lain. Silahkan mahasiswa, yang penting ada buktinya. Yang jelas dengan kapasitas sekian ini 72 kg per 10 menit ini itu ada buktinya diameter silinder perontoknya itu berapa, panjangnya berapa, giginya berapa, itu ada buktinya. Jangan sampai menentukan kapasitas seenak sendiri. Kapasitas kira-kira. Nah, ini enggak betul ini. Kemudian perencanaan daya. Nah, setelah kapasitas produksi, berapa dayanya? Itu isinya menuliskan rumus daya. Bisa secara analitis, empiris itu rumus percobaan atau hasil penelitian. Nah,
bisa diambil dari jurnal ataupun buku ilmiah. Nah, ini kita kasih contoh cara-caranya. Daya perontokan. Nah, ini ada keterangan-keterangan ya. Nah, rumusnya gaya ini. Ini ngambil dari jurnal ini. F itu apa? Gaya. Satuannya apa? Kilogram. WG-nya itu apa? Berat gabah. Satuannya kilogram. R-nya diameter dari tangkai. NE jumlah putaran per detik. Putaran apa? Ya putaran silinder, bukan putaran motor. Ini putaran silinder karena gaya untuk melepaskan gabah. Jangan putarannya putaran motor bensin. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa itu tidak teliti ya. Kemudian torsinya, torsi sama dengan F kali R. T itu apa? Torsi. Satuannya penting ini, bukan Newton meter, bukan. Nah, kalau ada Newton meter nanti lain lagi. Di sini soalnya kilogram. R-nya ini satuannya senti. Nah, itu. Makanya semua satuan harus ditulis. Ya. Kemudian besarnya daya P ini contohnya. Nah, daya dalam HP, horsepower, bukan daya dalam apa? Dalam kilowatt atau watt, tapi HP. Di sini T kali N per 7160. Nah, ini 7160 itu konversi. Kalau torsinya kilogram senti, maka rumusnya ini untuk daya. Kalau Newton lain lagi. Makanya fleksibel, Anda harus bisa bermain-main dengan satuan. Nah, ini N ini satuannya RPM. Nah, sampai di sini untuk 2 bab. Nanti bab berikutnya sampai ketemu lagi di video